SKP, apa sih itu SKP? Sebenarnya SKP itu udah disebutkan tadi ya, sasaran kinerja pegawai. Pegawai ya. Ini adalah satu dokumen yang berisi tentang ekspektasi pencapaian kinerja pegawai. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola Dinas Kominfo. Dengan saya Chris. Melalui podcast Tobi, orang bisa bicara yang akan memberikan layanan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk edisi hari ini sudah hadir narasumber Ibu Eka Situmorang dari Badan Kepegawaian Negara. Topik transformasi sistem penilaian kinerja pegawai. Selamat sore, Ibu Eka. Panggilnya apa nih? Ibu kah? Selamat sore, panggil saja Kaks. Oke. Baik. Setiap tahunnya pegawai negeri sipil diwajibkan untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sebagai salah satu bentuk penilaian kinerja masing-masing PNS. Khusus untuk tahun 2022, penyusunan SKP sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut kita akan membahas terkait SKP dengan perubahan atau transformasi sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Apa sih itu SKP? Sebenarnya SKP itu udah disebutkan tadi ya, sasaran kinerja pegawai. Ya. Ini adalah satu dokumen yang berisi tentang ekspektasi pencapaian kinerja pegawai. Jadi kinerja pegawai itu ekspektasi dari organisasi dan dari pimpinan itu seperti apa? Itu dokumen yang menjadi catatan. Dan ini kinerja loh. Kalau dulu tadi sudah sebut transformasi ya. Kalau dulu itu sebutannya adalah sasaran kerja pegawai. Betul. Ya. Tapi dengan Permen nomor 6 tahun 2022 yang merupakan juknis dari PP 30 tahun 2019, SKP itu adalah sasaran kinerja pegawai. Kinerja, bukan kerja. Bedanya dikit, tapi implikasinya luas banget. Kenapa ada SKP? Penting buat ASN? Oh, penting banget. Sebenarnya ada beberapa hal sih. Saya kelompokkan ke beberapa hal ya. Yang pertama itu secara substantif terlebih dahulu. Jadi SKP itu ada. Yang pertama itu untuk memperkuat kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai. Atau jadi selain pimpinan dengan pegawai juga antar pegawai, kemudian juga pegawai dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi selama ini nih Bapak Ibu punya SKP nilainya baik ya, atau sangat baik gitu. Yeah. Yang jadi pertanyaan, apakah nilai kinerja organisasinya juga baik atau sangat baik? Nah, bukan serapan ya, tapi kinerjanya tercapai atau tidak, itu selaras atau tidak. Ketika ada kurang keselarasan, kolaborasi itu yang coba diperkuat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu untuk to empower the leader, memperkuat peran pimpinan sehingga pimpinan bisa memetakan potensi dan kompetensi dari pegawai sehingga nanti bisa dikembangkan karena marwah atau jiwa dari Permen 6 itu adalah pengembangan pegawai. Dikembangkan untuk apa? Untuk mencapai sasaran kinerja organisasi. Yang terakhir itu untuk secara administratif ya, kenaikan pangkat. Dong mau naik pangkat tidak? Mau. Itu harus ada SKP 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ya. Betul. Yeah. Yang beda dari SKP sekarang dengan SKP sekarang dengan yang lama ini apa bedanya? Oh, banyak sekali bedanya. Yang pertama itu bedanya, kita ngomongin prinsip umum perbedaannya dulu ya, ada 5 nih prinsip umumnya. Yang pertama itu SKP sekarang itu bukan hanya penilaian, tapi pengembangan. Jadi kalau dulu nih Pak Kris nih tidak bisa capai, langsung dinilai tidak memenuhi target gitu. Ya. Kalau sekarang nggak gitu. Kalau Dong tidak capai target, ada dialog kinerja, ditanya kenapa nggak tercapai gitu. Oh, nggak tercapai itu karena baru
baru bikin podcast kan nih. Iya, Nah, terus ekspektasi pimpinannya agak kurang nih, misalnya kurang terpenuhi. Ada apa ya? Oh, karena baru. Oh, kalau gitu kita kasih bimbingan, kita kasih coaching. Ada master yang membantu untuk melatih kayak gitu. Jadi kalau dulu tidak bisa dibina, dibinasakan. Kalau sekarang tidak bisa dibina, kita mentoringkan, kita coachingkan, kita berikan konseling. Itu yang pertama. Yang kedua, SKP yang sekarang bukan hanya angka, tapi bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan. Jadi pimpinan satu sama pimpinan lain tentu berbeda. Beda-beda. Betul. Ya. Jadi kalau deliver project gitu ya, broadcastnya bisa tersiarkan gitu. Dong bisa buat, tapi pimpinan punya ekspektasi tersiarkan dengan narasumber yang ABC gitu. Yeah. Nah, itu terpenuhi tidak. Nah, how to meet the expectations dari pimpinan. Kemudian yang ketiga, itu semua harus bisa ada ketika dialog kinerjanya intens atau sering. Gimana Kak Kris ini bisa tahu pimpinan mau punya apa kalau ekspektasi pimpinan tidak dikomunikasikan. Jadi dikomunikasikan dengan dialog kinerja gitu. Setiap hari Senin dikumpulkan dulu nih. Apel pagi gitu ya. Sampaikan ekspektasi. Kemudian hari Jumat ada evaluasi untuk ya. Nah, umpan balik. Nah, kalau SKP yang dulu itu kan kita ada banyak yang kita buat kan, tugasnya kita mungkin ada 5 gitu. 1 ini, 2 ini, 3. Nah, nanti kan itu kan dinilai. Sampai nanti keluar nilainya. Nah, terus itu yang dipakai untuk naik pangkat. Betul. Nah, kalau sekarang beda ya. Beda. Gimana cara menyusun SKP berdasarkan Permen nomor 6 ini? Permenpan nomor 6 tahun 2022. Oke. Ada 8 tahapan. Ini cara singkatnya gitu. Jadi kalau dulu bikin SKP itu dari bawah ke atas ya. Staff dulu gitu ya. Sekarang perbedaan utamanya itu adalah harus cascading. Jadi cascading itu apa sih? Cascading itu pembagian kerja dari atas dibagi habis, top down, dibagi habis ke bawah. Jadi kayak air terjun. Jadi air terjun tuh turun kan ke trap 1, lalu trap kedua, baru ke muaranya. Nah, seperti itu. Pembagiannya dari atas ke bawah. Oleh karena dari atas ke bawah dan harus cascading, yang pertama harus dilihat adalah renstranya. Renstra. Ya, jadi turun dari renstra. Lihat renstra organisasi, masuk ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja itu yang dipindahkan ke dalam format SKP. Sesudah itu ada ekspektasi klarifikasi. Bisa mampu berapa? Itu yang dalam dialog. Saya mampu sekian. Nah, di situ ada dialog untuk dilakukan. Kemudian nih JPT dulu ya, atau kadisnya nih. Eselon 2-nya. Kemudian baru dipindahkan ke format SKP. Format SKP itu ada 2, pendekatan kuantitatif yang hitungan atau pendekatan kualitatif yang deskriptif. Modelnya itu kayak rapot, jadi tidak menekankan pada satuan pengukuran tapi pada kualitas. Tapi kalau yang kuantitatif itu nanti pakai satuan pengukuran. Yang ketiga, susun manual indikator. Selesai. Itu SKP JPT. Kemudian yang seru itu justru yang pembagian matriks peran hasil ke bawah nih. Dibagi-bagi, kan sudah JPT. Habis JPT secara struktur kemana yo? Eselon 3. Betul, ke kabit. Dibagi dulu ke kabit. Berapa kabitnya? Jadi misalnya indikator kadis gitu ya, kadis Kominfo ini satu jumlah BTS yang ada di Papua. Ada di Papua gitu kan. Lalu yang kedua peningkatan pengembangan kompetensi pegawai. Siapa yang mengerjakan BTS? Kabit yang mana? Kabit TK. Nah, siapa yang mengerjakan pengembangan kompetensi PNS di Kominfo? Kabit yang mana? Biasanya umum tuh. Ya. Siapa mengerjakan apa? Hasilnya apa? Kualitasnya bagaimana? Itu dibagi-bagi. Semua didokumentasikan dalam namanya matriks peran hasil. Habis itu baru pindahin deh ke Eselon 4. Sama eselon 4 kemudian baru ke staff. Jadi dia berjenjang.
Bisa nggak dari bawah susun? Bisa, tapi pasti nanti mandek di tengah-tengah. Jadi yang harus disusun pertama kali karena prinsipnya cascading berbagi hasil itu harus JPT-nya atau dari eselon atas, 2-nya ya. dari atas. Bagi tugasnya ke bawah. Betul, bagi tugas. Nah, itu tadi baru sampai ke matriks ya. Habis dari matriks kita tentukan kinerjanya. Ini kinerja utama atau kinerja tambahan. Tambahan ya. Sesudah ditentukan kinerjanya, kita ekspektasi klarifikasi yang sama tadi masuk mau pakai SKP pendekatan apa? Pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Setelah itu yang terakhir nih, ini yang baru banget, nggak ada di SKP sebelumnya, yaitu harus mengisi lampiran SKP. Lampiran SKP ini isinya 3, yaitu 1 kesepakatan sumber daya. Pak Kris bilang, Pak Kadis minta saya untuk bikin podcast. Saya ada kebutuhan sumber daya nih. 1 harus ada dukungan SDM dengan kompetensi videografis iya. atau editing ya. Ya, itu sumber daya manusia. Sumber daya itu bisa juga sumber daya anggaran. Anggarannya berapa? Harus dianggarkan ya. Betul. Yang ketiga sarana dan prasarana gitu. Jadi disebutkan kebutuhan mic dengan merek sekian dan kelembutan suaranya sekian. Nah, itu disebutkan. Ruangannya ya dijelas. Betul, detail. Nah, itu bagian 1 lampiran. Bagian 2 lampiran itu adalah skema pertanggungjawaban. Semua mengerjakan tugas, tapi dipertanggungjawabkan atau tidak. Harus dilaporkan dan dikerjakan atau tidak ya? Betul. Dan itu laporannya bisa berupa progres, bisa berupa laporan, lalu dituliskan periodenya. Dilaporkan secara berkala setiap sebulan sekali atau setiap triwulan atau setiap semester. Yang terakhir, ini yang nggak ada nih, adalah konsekuensi. Kalau dulu kita kerja ya kerja aja, konsekuensinya apa, tercapai atau tidak tercapai, tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang penting nanti ada nilainya. Nah, kalau sekarang enggak, perjanjian kontrak di depan, reward and punishment-nya seperti apa? Kalau ini tercapai, Pak Kris diprioritaskan mengikuti diklat podcast dengan Deddy Kobuser, misalnya. Itu bisa. Atau jika rencana kinerja selama 1 tahun berhasil, maka di tahun berikutnya diprioritaskan perjalanan dinas ke Jakarta 10 kali. Nah, rewardnya ya. Betul, reward. Oke. Punishment-nya perlu tahu nggak nih? Punishment-nya apa? Harus tahu dong. Langsung gemeter. Oke. Punishment-nya bisa berupa pengalihan tugas. Atau jadi dituliskan, jika tidak berhasil, maka tugas ini dialihkan ke tim yang lain. Atau jika tidak berhasil, maka ada teguran lisan. Terkait ini dibuat berjenjang. Apakah boleh nih dua-duanya harus dituliskan atau boleh salah satu? Tergantung iklim organisasi. Kalau iklim organisasinya lebih cocok untuk dikasih reward, tuliskan reward. Kalau iklim organisasinya, karakteristik orang-orangnya lebih cocok diberikan punishment, tuliskan punishment. Itu langkah cepat. Ada 8. Oh, jadi apa? Ada reward, ada punishment ya. Jadi kalau berhasil bisa dapat reward yang bagus ya. Bisa, dan itu bisa request. Itu dalam dialog kinerja ngomong sama atasannya. Jadi saya bilang sama atasan saya minta itu Roro Jonggrang. Program harus selesai cepat. gitu kan. Program Roro Jonggrang, saya bilang ke atasan saya, Pak, kalau ini selesai sesuai target waktunya, karena cuma sebentar ini, saya minta ada BIMTEK di Batam. Kenapa? Biar anak-anak bisa nyebrang dulu lah gitu. Ya bisa ke sebelah ya. Sebelah. Iya. Jadi dialog, request bisa. By request, oke. Mungkin nanti kalau kita Tobinya nih lancar, kita minta ke Metro TV. Oke, mantap. Rewardnya ya, konsekuensi positif. Metro ya. Nah sekarang kan kinerja nih kan ada kinerja utama dan tambahan.
Nah, tapi sepertinya kerjaan tambahan nih, kinerja tambahan nih macam lebih banyak daripada yang utama. Nah, terus kira-kira nih kita bagaimana membedakannya? Oke, ini pertanyaan satu jagat dunia ini. Jadi gimana ya, kok kayaknya kinerja tambahannya ini lebih banyak gitu. Nah, pertama-tama mungkin ya kita sebutkan dulu ya. Kalau dulu kinerja tambahan itu apa sih? Yang di luar tupoksi Tupoksi ya. pasti jadi kinerja tambahan. Yang tupoksi itu kinerja utama. Nah, sekarang kerangka berpikirnya harus kita geser. Kita geser dulu nih. Jadi sekarang tidak lagi berdasarkan tupoksi, tapi berdasarkan prioritas. Jadi ketika suatu kinerja itu pekerjaan ini ya, itu prioritasnya rendah, walaupun dia tupoksi, dia akan masuk ke dalam kinerja tambahan. Tapi ketika kinerja ini di luar tupoksi tapi penting alias prioritas tinggi, itu akan masuk ke dalam kinerja utama. Contohnya apa? Contohnya kuasa pengguna anggaran atau PLT deh. Nah, itu dulu pasti kinerja tambahan ya. Nah, sementara kalau misalnya Pak Kris jadi PLT, kalau PLT tersebut tidak dilakukan, unit yang di PLT-kan itu bisa jalan tidak? Tidak bisa jalan, berarti prioritasnya tinggi. Oleh karena itu prioritas tinggi, dia masuk kinerja utama. Jadi PLT, KPA yang dulunya ada di kinerja tambahan karena di luar tupoksi, sekarang menjadi kinerja utama karena berdasarkan skala prioritas. Skala prioritasnya itu tinggi. Contoh satu lagi deh, masuk tim reformasi birokrasi nggak? Masuk. Masuk. Itu di luar tupoksi atau masuk tupoksi nih? Di luar. Di luar tupoksi. Tapi saya tanya, kalau RB-nya nggak dilakukan, dampaknya gimana? Dampaknya besar. Dampaknya besar kan? Mungkin turun ya. Iya. Nah, ketika dampaknya besar itu prioritas tinggi atau prioritas rendah? Harusnya tinggi ya. Berarti masuknya ke kinerja utama. Kalau podcast ini kan awal tambahan. Karena kan kita awalnya podcast ini tidak ada atau belum ada. Nah, sekarang karena zaman berkembang, orang podcast di mana-mana dan lebih gampang ya, karena kan kebetulan kita di Kominfo ini kan punya internet. Jadi kan yang penting ada internet, berarti kita bisa posting, bisa ditayangkan. Nah, awalnya ini kan berarti ini tambahan. Tapi kalau nanti jadi prioritas karena kita harus sering-sering untuk komunikasi, memberikan informasi ke masyarakat, berarti ini bisa jadi utama ya. Betul. Yang diukur bukan sering-seringnya, dampaknya. Yeah. Podcast ini dampaknya bagaimana ke masyarakat? Kan sebenarnya podcast ini jadi corong ya. Yeah. Corong informasi ya, terbaru kan. Berarti itu penting kan? Penting, nah, berarti ya. bisa masuk ke kinerja utama. Oke. Aspek-aspek apa saja yang ada di dalam SKP? Oke. SKP ini ada 4 sih aspeknya. Yang satu tuh perencanaan. Jadi kita buat perencanaan target gitu. Kalau orang Londo bilang gitu, if you fail to plan, you actually plan to fail. Kalau gagal buat perencanaan, sebenarnya sedang merencanakan kegagalan. Ya. Nah itu jadi rencanakan targetnya apa. Kemudian aspek yang kedua itu pelaksanaan, pemantauan, dan bimbingan. Target yang tadi sudah direncanakan, dilaksanakan, lalu dipantau on track atau off track. Kalau di jalur atau di luar jalur. Betul. Kalau dia on track, tinggal lanjut. Kalau dia off track, maka kita lakukan bimbingan. Bimbingan itu bimbingan apa? tadi, ya. Iya betul. Bimbingannya bisa konseling, coaching, kemudian bisa juga mentoring. Lalu aspek yang ketiga, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini ada siklus pendek, jadi per bulan atau triwulan, atau siklus panjang. Siklus panjang Semester. ini tahunan. Nah, kemudian yang terakhir tindak lanjut. Hasil dari SKP ini ditindaklanjuti jadi apa?
apakah jadi dasar pembayaran tunkin atau bisa jadi dasar untuk mutasi dan promosi, kemudian atau bisa jadi dasar untuk identifikasi kebutuhan diklat. Misalnya nih, kinerja tambahannya bagus terus nih, tapi kinerja utamanya kok malah kurang bagus. Nah, ini ada kebutuhan diklat, maka didiklatkan. Kayak gitu, itu aspek-aspeknya. Oke, jadi pada prinsipnya kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang harus ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan atasan langsung. Oke, demikian edisi Dialog Podcast Tobi pada hari ini. Kita jumpa lagi di edisi menarik berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.